Terus sedikit dong kabarnya Sabrina kan sekarang sudah berangkat ke luar negeri nih. Ada rasa sedih nggak sih anak-anak semua pada di luar negeri? Sabrina sebenarnya cuma sebentar karena dia ikut kompetisi debat di Thailand, di Bangkok, WSC, cuma sampai tanggal 12. Tapi ya ini pertama kali dia pergi tanpa ditemenin siapapun, pergi sama sekolahnya. Untung ada sahabatnya dan ada beberapa orang tua dari sekolahnya yang juga ikut dampingin gitu. Tapi tetap rasanya aneh aja, gitu. Beda sama waktu ngelepas kakak-kakaknya kan, anak cowok harus berani gitu cewek, aduh. Masa iya nggak ditemenin, cuma ya nggak memungkinkan juga untuk nemenin. Anak mengajarkan anak lebih mandiri juga nggak sih Kak Darius? Oh iya pasti, tapi mandiri kan bukan harus dengan pergi sendiri dan ini, tapi ya pasti ada lah, dari sana dia bisa belajar banyak. Tapi dari anaknya enjoy aja kayaknya. Protektifnya seperti apa, kan anak cewek kan lebih nggak tega nih. Nggak video call protektif gitu lah, nggak protektif, tapi ya lebih apa ya, rasanya lebih berat lah buat ngelepas. Ada rencana mau nyusul nggak sih? Pengen, cuma aku juga lagi standby karena kita lagi nunggu visa studentnya yang cowok-cowok nih, Leo sama Diego harus berangkat ke Portugal dan harusnya udah dari minggu lalu. Minggu ini mereka udah mulai sekolah, jadi anytime visanya keluar kita langsung berangkat. Kemungkinan yang nyusul Sabrina mungkin Dona. Untuk jadwal Vespaan sama Kado ini kira-kira kapan lagi nih Mas? Kapan aja ada waktu. Kadang waktunya ada, niatnya nggak ada karena ya dengan kesibukan segala macam. Kadang kita juga di rumah aja sebenarnya udah nyaman, udah kita bisa quality time dengan berbagai macam cara, nggak harus pergi. Tapi kemarin karena kebetulan pas bisa, terus yuk nggak terlalu capek, malam bisa istirahat, paginya bisa bangun pagi dan bisa berangkat ya. Dan hobi gunung masih nggak sih sampai sekarang? Gunung masih, masalahnya waktunya yang nggak ada sekarang. Gitu. Kemarin kan kita mau ke Rinjani sebenarnya, tapi ya anak-anak jadwalnya banyak banget, masing-masing punya agenda, akhirnya nggak jadi. Tapi Mas Darius percaya nggak tentang mitos-mitos di gunung, kalau banyak peraturan yang harus ditaati gitu? Aku percaya bahwa kita harus menghormati apapun itu di tempat yang kita singgahi. Kan katanya gimana kaki berpijak di situ bumi dijunjung ya, kalau nggak salah ya. Tolong dibenerin kalau salah ya. Tapi itu kan peribahasa yang bilang bahwa dimanapun kita berada, apalagi kalau bukan daerah asal kita, ketika kita berkunjung ya kita harus menghormati apapun yang memang ada di situ. Gitu. Nah, kalau Kak Darius sendiri pengalaman nanjak gunung pernah mengalami kejadian apa yang mistis di sana gitu? Mistis kayaknya enggak, saya menikmati. Dan kalau kita nggak aneh-aneh kan nggak digangguin ya gitu. Nggak ada yang mistis sih, aman-aman aja. Tapi pernah kejebak hujan badai pas lagi trekking naik dan sampai menggigil gitu ya, harus buka tenda. Pas sudah nyampe campsite-nya harus buka tenda dalam kondisi hujan deras, basah kuyup, akhirnya ganti baju di dalam dan harus pakai thermal karena menggigil banget, karena dingin banget. Ya itu salah satu pengalaman. Dan mengajak istri juga nggak sih ke naik gunung juga, mengajak istri? Pengen karena beberapa kali kan kita naik gunung bareng walaupun masih gunung-gunung wisata ya. Ini lagi dari kemarin, dari pandemi sebenarnya pengen ke Semeru, cuma Sabrina waktu itu belum 12 tahun, ada info kalau belum 12 tahun bisa jadi nanti nggak boleh naik gitu kan. Terus pengen ke Rinjani tapi jadwalnya nggak ketemu. Pengen ke Dieng juga, motoran ke sana terus naik gunung bareng sama Dona tapi harus ngurusin anak-anak. Jadi ya banyak hal yang kadang me time-nya kita, quality time-nya aku sama Dona akhir-akhir ini mungkin harus ditahan-tahan dulu. Karena semakin tumbuh kembangnya anak semakin gede juga nggak sih salah satunya? Salah satu itu, tapi nanti jadi kan partnya nih biasanya kalau periode summer gitu kita liburannya sama anak-anak. Habis itu kita harus ngurusin sekolah mereka sampai nganterin mereka. Setelah itu aku biasanya itu udah sebulan setengah sendiri kan. Habis itu aku biasanya langsung kerja lagi. Kayak ini kan nanti akhir bulan ada film rilis gitu, habis nganterin mereka ada film rilis, terus promo segala macam. Kalau jadi masuk produksi baru, nanti ketemu Natal udah family time lagi gitu. Nah quality time-nya yang nyari waktunya nggak ketemu. Oke, makasih Mas. Makasih banyak ya. Apa nih melihat pesona baru dari pemain timnas, apalagi ada tambahan berapa pemain naturalisasi nih? Kiper kita Martin Paes. Pemain Utrecht. Utrecht ya? FC Dallas. FC Dallas. Iya, Kan FC Utrecht deh kalau nggak salah.
FC Dallas. FC Dallas. Pemain FC Dallas Amerika. Salah satu temuan baru fresh lah untuk timnas kita ya. Udah terbukti kan menangkis penalti dari Arab Saudi. Wih. Itu bukan kacang-kacangan ya. Maksudnya ini udah terbukti lawan Arab Saudi yang peringkatnya juga jauh sama Indonesia masih bisa ditahan. Ya kan harusnya ya penalti masuk, harusnya kita kalah, tapi dengan semangat dan tim yang solid, semangatnya itu tuh yang membuat kita tuh bisa menahan Arab Saudi. Nah, Martin Paes juga menjadi idola baru nih di masyarakat Indonesia gitu. Betul. Menghiasi wajah-wajah pemain timnas nih. Mungkin seperti apa ternyata? Ya ini salah satu akan disayang oleh masyarakat Indonesia nih, bisa nangkis penalti gitu kan. Jadi ini memang ya jangan sampai kemana-mana aja gitu, harus disayang lah. Ya harus disayang ya. Tapi optimis nggak Bang menang? Ibaratnya kan karena kemarin lawan Arab kan seri nih, lawan Australia nanti besok optimis menang nggak Bang? Peluangnya pasti menang Indonesia, karena Australia aja sama Bahrain aja udah 0-1 ya kan. Bahrain sama Indonesia lu tahu sendiri menang Indonesia dulu. Indonesia pernah mengalahin Bahrain. Nggak, pokoknya jangan sombong, itu aja. Tim kita nih harus tetap solid, harus tetap semua lini harus tetap bagus ya, mainnya solid lah setiap lini gitu. Defense, tengah, apalagi penyerang yang mencetak gol itu penting banget gitu. Apalagi ntar ada tambahan 2 pemain dari Belanda dan satu lagi pemain naturalisasi nih, ada 2 pemain naturalisasi dimainkan Australia gitu. Jangan kebanyakan naturalisasi menurut aku. Pemain kita juga banyak yang bagus kok, kayak Marcelino, kayak Witan, itu kan pemain Indonesia yang bagus, yang berkualitas. Aku bilang sih jangan, ya boleh aja taruh ya setiap lini satu misalkan gitu. Jangan semuanya gitu, ntar pemain kita aduh gimana nggak bisa berkembang gitu kan maksudnya. Kalau prediksi sendiri dari Fadlan bro? Aku sih prediksi ya mungkin seri aja udah bagus, karena Australia peringkatnya kan 28, Indonesia masih 100 lebih gitu. 28 atau 24 sih aku lupa deh. Ya itu kan perbedaannya kan jomplang banget gitu loh. Tapi ya bola kan bulat men gitu. Jadi siapapun bisa terjadi di atas lapangan. Ada pemain favorit nggak yang berharap kalau dia bisa golin? Walsh. Sandy Walsh. Iya dong, pencetak gol satu-satunya di Arab Saudi kan. Itu keren mainnya. Itu udah kayak Liga Inggris banget tuh. Keren mainnya. Dan juga kemarin ada kejadian juga pas latihan Indonesia lawan Arab itu, pelatih Indonesia tas dari Dimas Derajat dicuri, mungkin tanggapannya seperti apa? Iya tuh di sini lagi kalau nggak salah. Sini. Itu bingung juga tanggapannya, ya harus waspada aja lah kalau misalkan mau main atau latihan mau main ya, jadi harus hati-hati gitu, jangan lengah aja, harus bawa asisten lah satu gitu untuk jagain. Menurut aku sih gitu. Bang, melihat juga lapangan latihan dari timnas Australia yang di samping sana nih sempat ditutupin tirai hitam nih, gimana nih Bang? Si John. Situ. Lagi latihan nih. Latihan di GBK. Kemarin sempat di situ dan ditutup tirai hitam gitu. Oh, Mungkin menjaga privasi kali Bang atau gimana? ya takut ketahuan kan CCTV banyak. Kita kan bisa ngintip gitu. Ya mereka privacy sih. Ya mereka kan punya pemikiran sendiri ya. Nggak mau diketahuin tim lawan kan, ini kan mereka kan ada di Indonesia gitu. Jadi gimana pun juga bahaya juga kalau misalkan latihan, iya kan bisa kecuri gitu, bisa kelihatan gitu, sama apalagi STY kan jenius gitu, dia bisa ngeliat oh ini gitu kan. Besok nonton nggak Bang? Aku di stasiun TV aja. Nah, tapi prediksi berapa Bang? Prediksi aku bilang seri aja deh. Seri satu sama kah? Arab Saudi seri, lawan Australia seri. Nah nanti entar lawan Tiongkok kita bisa bantai Tiongkok. Karena kan Jepang bantai kemarin Tiongkok 7-0 tuh. Kita bantai ntar di Tiongkok tuh, ya kan? Iya. Seri aja deh, satu sama, kalau bisa ya 1-0 gitu. Kita tahan terus sampai di kecapean kayak lawan Bahrain langsung disikat. Gitu tuh, itu udah ada contoh kan. Harusnya udah tahu nih, pasti
STY coach yang jenius. Pasti Oh, bisa. mungkin satu lagi nih, kan pelaku dari yang ngambil tas tim tadi sudah ditangkap ke Siapa? PSSI. Udah diproses, pelakunya sudah ditangkap. Siapa? Ya nggak tahu pelakunya sudah Ini- ditangkap. Ketua orang PSSI juga udah bilang sedang diproses gitu pelakunya. Agak lebih hati-hati nggak sih Bang untuk bermain bola, ninggalin barang Iya, berharga? kalau kita sih memang ada satu yang jaga. Kalau kita lagi main gitu, pasti nggak pernah kosong di situ. Kan bahaya juga kan. Meskipun ada CCTV di situ juga kan, pasti setiap ruang tunggu kan pasti ada CCTV. Tapi ya namanya kan was-was harus ada. Sip. Makasih Terima Bang. kasih kok.